Shalom Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah video dan akan memberikan jawabannya. Sebuah video dari kristolog atau apologet Muslim yang bernama Zakir Naik. Tentunya seorang yang sangat terkenal di dunia. Nah, saya mohon maaf kalau pada kesempatan ini saya juga hanya pakai kaos oblong karena di situasi dan keadaan yang panas ini pakai kaos oblong itu rasanya lebih nyaman, lebih plong ya. Apalagi kaos itu sudah lama dipakai, jadi itu sudah sangat familiar untuk tubuh kita. Nah itu biasanya ya. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. The reply to this is given in the Quran in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59, which says, Inna masala Isa inda Allahi ka masala Adam, khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in the sight of Allah is the same as Adam, peace be upon him. He was created from dust and said, be, and it was. If he wants to say that Jesus Christ is superior, he is God because he was born without a father, then Adam, peace be upon him, is greater God. He had no mother and no father. Nah, Bapak Ibu, dalam video yang sudah kita saksikan tadi, ya, intinya adalah yang pertama, Om Zakir Naik ini bertanya, ya, mana yang lebih besar atau lebih hebat, proses penciptaan Adam atau proses kelahiran Yesus Kristus? Nah, beliau mengatakan, ya ini jawaban Om Zakir Naik, Pak Zakir Naik, dia berkata begini, Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Sedangkan Yesus Kristus lahir memang tanpa bapak, tetapi lahir dari seorang ibu. Nah, jadi kalau dari proses penciptaannya atau proses kelahirannya, ya tentu Adam lebih hebat dan lebih luar biasa. Karena dia diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Sedangkan Yesus lahir dari seorang ibu. Nah, kemudian dia bertanya, ya, kenapa orang Kristen tidak menjadikan Adam itu Tuhan? Karena kalau Adam dijadikan Tuhan, dia akan lebih hebat daripada Yesus Kristus. Karena Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Mengerti Bapak Ibu? Nah jadi kalau kita ditanya seperti itu, jawabannya dengan jawaban yang seperti apa? Ya, akan pertanyaannya begini, kenapa kok orang Kristen nggak menjadikan Adam itu Tuhan? Karena Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Sedangkan Yesus lahir tanpa bapak, tapi dengan ibu. Nah jawabannya begini, kalau kita menjadikan sesuatu menjadi Tuhan karena tanpa bapak dan tanpa ibu, nanti ada banyak Tuhan dong dalam dunia ini. Nah, kenapa? Nah, jawabannya sederhana. Bapak Ibu, tahu nggak monyet yang pertama? Apakah monyet yang pertama itu diciptakan karena bapak dan karena ibu? Tentu tidak. Karena monyet yang pertama langsung diciptakan oleh Tuhan. Kemudian kambing yang pertama, apakah ada bapak dan ada ibunya? Saya percaya tidak. Apakah sapi yang pertama dia punya bapak dan punya ibu? Saya percaya enggak. Jadi Bapak Ibu, binatang-binatang yang sekian itu yang jumlahnya ribuan, mungkin jutaan spesies. Yang pertama mereka juga tanpa bapak dan tanpa ibu. Nah jadi kalau alasannya kita menjadikan sesuatu menjadi Tuhan karena tanpa bapak dan tanpa ibu, nah nanti kan di dunia ini dipenuhi dengan Tuhan-Tuhan. Monyet bisa kita jadikan Tuhan, kambing bisa kita jadikan Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Nah itulah, itu jawaban yang pertama yang tentunya agak konyol sedikit. Tapi jawaban kedua, ya. Jawaban kedua, kenapa kok kita nggak menjadikan Adam Tuhan? Nah, jawaban yang kedua, kenapa kita tidak menjadikan Adam Tuhan, ya, tapi justru kita menjadikan Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini statement atau pola pikir, ya, yang salah dari
Zakir Naik dan mewakili cara berpikir orang-orang Muslim terhadap kekristenan. Orang Kristen tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Artinya, yang awalnya manusia dan kemudian kita memberikan dia gelar atau mengangkat dia menjadi Tuhan. Nggak pernah. Tapi yang benar adalah pada mulanya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena firman Allah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi bukan pendapat orang Kristen, bukan pendapat pendeta-pendeta yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi karena firman Tuhan yang menuliskannya. Dan kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi Bapak Ibu, firman yang berinkarnasi menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia menjadi manusia 100%, tetapi dia juga tidak kehilangan keilahiannya. Jadi Yesus Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi Adam menjadi makhluk yang hidup. Berarti awalnya dia bukan sesuatu yang hidup. Tapi setelah dia diciptakan dan diberikan nafas hidup, dia menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi kalau Adam itu memang diciptakan dari sesuatu yang mati, kemudian diberikan roh kehidupan. Tetapi Yesus sebagai Adam yang kedua, dia adalah pencipta yang memberikan kehidupan. Jadi jelas, kita tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Tetapi yang benar adalah pada mulanya dia adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sudah berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan bahwa Adam itu diciptakan, tetapi Adam yang kedua atau Yesus adalah pencipta, roh yang menghidupkan. Jadi bukan kita yang menjadikan Yesus itu Tuhan, tapi memang dari awalnya dia adalah Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara jawaban yang saya sampaikan, bukan berdasarkan otak atau unek-unek saya, tapi berdasarkan firman Tuhan atau ayat yang tertulis di dalam Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu terus ditanya begini, loh itu kan kata kitabnya orang Kristen, kata Alkitabnya orang Kristen, jadi bukan kata kitab kami. Kalau mereka tanya begitu bagaimana? Ya sebodoh teing dengan mereka. Kita kan percaya Alkitab kita, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu yang kita percaya. Jadi bukan kitab mereka. Terus kalau mereka bilang kitab mereka asli dan kitab kita palsu, nah itu kan terlalu subjektif. Justru percayalah bahwa Alkitab kita itu justru asli. Masa sih yang asli itu yang belakangan? Pasti yang asli kan yang duluan dong. Ada-ada saja nih Om Zakir. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.